Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang karena informasi dan inspirasi. Kita di Dialog Palembang pagi ini mengenai antisipasi ancaman musim kemarau dan juga La Nina ya. Anda bisa bergabung bersama kami nantinya di 0711 3699977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Kami hadirkan dua narasumber yang akan menyapa Anda di pagi hari ini pendengar. Kita sudah bersama-sama narasumber kami di pagi hari ini ada Pak Sudirman, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel. Selamat pagi Pak Sudirman. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Perjalanan ke sini lancar alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah lancar. Karena Alhamdulillah. anak libur sekolah kan, jadi agak lebih lancar. Oke, baiklah. Dan selanjutnya kita via Zoom juga sudah tersambung bersama Pak Nandang Pangaribowo Eskom di layar PC kita ya. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumsel. Pak Nandang, selamat pagi. Pak Nandang, selamat pagi. Pak Nandang, Halo, selamat pagi, selamat Mbak. pagi. Sehat Halo, selamat alhamdulillah ya pagi. Pak. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, Pak Dirman. Pagi Pak Nanda, ini kawan dan sohib kita ini kalau masalah Iya, Besti ya Pak. besti. Baik. Nah, pendengar kedua narasumber sudah akan menemani Anda, akan menyapa Anda ya di pagi hari ini mengenai antisipasi ancaman musim kemarau dan La Nina. Anda bisa bergabung bersama kami di 0711 3699977, 0821 7927 9090. Sebelum saya ke Pak Sudirman, kita harus mengetahui dulu ya Pak ya seperti apa kondisi cuaca kita di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Pak Nandang, seperti apa mungkin bisa disampaikan Pak prediksi BMKG untuk cuaca kita yang berkaitan dengan bagaimana nantinya kita bisa mengantisipasi ancaman musim kemarau dan La Nina ini. Silakan Pak Nandang. ya baik. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, pemirsa. Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya kondisi saat ini memang berdasarkan perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG Pusat, terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Juli tahun 2024, terdapat memang kondisi cuaca buruk masuk di wilayah Indonesia, yaitu terutama di wilayah Sumatera Selatan khususnya. Jadi saat ini memang secara iklim di wilayah Sumatera Selatan sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Sumatera Selatan bagian timur itu sudah ada yang memasuki musim kemarau. Namun demikian, karena potensi dari pergerakan massa udara, perlambatan massa udara, konvergensi, dan belokan massa udara itu masih terpantau terjadi di atas wilayah Sumatera Selatan. Dan saat ini juga terpantau bahwasanya median Julian Oscillation atau MJO yang skala uap air yang bergerak masuk wilayah Indonesia itu sedang berada di kuadran 3, artinya MJO tersebut berpengaruh menambah curah hujan di daerah khususnya wilayah Sumatera Selatan. Dan saat ini memang dapat kami sampaikan bahwasanya masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai potensi curah hujan tinggi yang secara tiba-tiba dengan durasi singkat disertai petir dan angin kencang masih bisa terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Oke. Pak Nandang, berarti sebenarnya ini sudah masuk peralihan ke musim kemarau begitu ya? Iya. Mhm. Tapi sebenarnya walaupun kita sudah masuk di musim kemarau, tapi yang kita rasakan saat ini ya Pak ya, Iya. ini seperti udara kita juga masih lembab-lembab saja begitu ya Pak? Iya, betul. Karena tadi dapat kami sampaikan Mhm. bahwasanya di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan itu Mhm. di sebelah barat Lampung dan pantai barat wilayah Lampung sampai dengan eh, Bengkulu Mhm. itu terdapat belokan massa udara, dan di atas selat eh, selat Bangka dan mendekati di hampir perairan Indonesia itu ada perlambatan massa udara atau konvergensi, Mhm. sehingga potensi uap air itu masih ada, bisa terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Di samping itu juga suhu muka laut di perairan laut Indonesia dan sebelah barat wilayah eh, wilayah Sumatera, Ya. khususnya di sebelah barat Bengkulu, Samudra Hindia, itu tercatat itu kondisinya sedikit lebih hangat, sehingga berpotensi
menambah percepat pembentukan awan dan hujan di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan. Ya. Baik. Nah, itu sudah disampaikan bagaimana kondisi cuaca kita saat ini ya oleh Pak Nandang Pangaribo WSKOM, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumsel. Nah, kita ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, kalau berbicara soal antisipasi ancaman musim kemarau, setelah tadi sudah disampaikan seperti apa cuaca kita di saat ini, begitu ya. Tadi BMKG juga menyebutkan bahwa yang terjadi di wilayah Sumsel, apalagi khususnya bagian timur itu kan sudah memasuki kemarau, begitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk ancaman-ancaman di musim kemarau ini, kita tahu BPBD kan selalu bergerak gitu ya Pak ya, untuk mengantisipasi dan juga memberikan solusi, bahkan menangani lah gitu ya Pak ya. Ini daerah mana sebenarnya yang saat ini terpantau kondisinya seperti apa ya begitu Pak? Jadi perlu saya sampaikan Mbak, memang kondisi saat ini benar yang apa disampaikan oleh BMKG, memang di bulan ini masih ada potensi hujan di beberapa kabupaten. Memang daerah kabupaten yang saat ini biasanya sudah penemuan titik hotspot ataupun fire ya. spot, fire spot yang ada, tapi sekarang tidak ada karena memang lagi kondisi di lapangan masih banyak genangan-genangan air di daerah rawa-rawa ataupun daerah gambut yang biasanya terbakar. Itu. Jadi memang ada untungnya dari ada hujan, curah hujan dengan ini. Tapi tetap kita waspada akan terjadinya namanya sekarang pancaroba, peralihan antara ke musim penghujan ke kemarau. Kita BPBD Provinsi Sumatera Selatan atau nama Provinsi Sumatera Selatan sekarang mulai berupaya untuk mempersiapkan diri. Terutama kita sudah menetapkan status siaga asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Itu salah satu upaya untuk mengatasi apabila sudah masuk di puncak kemarau. Benar yang diinformasikan Pak Nandang dari BMKG, memang semestinya di Juli Agustus itu informasi di awal bahwa puncak kemarau. Tetapi pada kenyataannya kita berdoa juga kan, jangan sampai kemarau pasti kemarau, tetapi tidak signifikan terlalu tinggi akibat dan dampaknya. Jadi kita sudah menetapkan status siaga. Nah, kita juga nanti rencana Rabu besok kita akan melaksanakan rapat koordinasi persiapan untuk gelar apel personil dan peralatan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan, dan upaya-upaya lain juga kita telah menetap ini juga kita sekarang on proses penetapan posko satuan tugas. Kita akan mengaktifkan lagi posko-posko satuan tugas di daerah-daerah kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan yang setiap tahunnya terbakar di tempat-tempat itu, paling pindah-pindah sedikit aja itu. Kita berupaya, dan kita juga telah menginformasikan kepada 12 kabupaten kota yang rawan kebakaran hutan lahan. Ada 3 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat itu. Yang pertama Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan sisanya 9 kabupaten lagi proses di Biro Hukum dan berdasarkan kebijakan kepala daerah itu sendiri. Memang ada beberapa kabupaten juga beberapa hari yang lalu diterpa banjir, contoh di Muara Enim, tetapi banjirnya tidak terlalu ini karena itu informasinya karena sumbatan aliran, jadi menghambat aliran itu tersebut sampai 2-3 jam sudah surut kembali. Jadi antisipasi kita menekan kepada kabupaten untuk segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan di kabupaten. Sisanya 9 yang belum, masih proses. Itu. Oke, tapi dari beberapa kabupaten itu kan sebelumnya pasti BPBD sendiri punya catatan begitu ya Pak ya, bahwa di sini nih banyak titik hotspot yang kita temukan ya. Nah untuk yang di tahun ini Pak, itu apakah masih prediksi sama daerah-daerah yang sama atau ternyata bergeser dan alhamdulillah ternyata berkurang begitu? Jadi gini, kalau kita akan segera mengaktifkan posko satuan tugas tingkat level kabupaten, kecamatan, desa. Memang yang kita waspadain yaitu daerah-daerah yang mempunyai luas lahan gambut yang paling tinggi. Terbanyak di daerah mana sih Pak? Ogan Komering Ilir, ada Banyuasin, Ogan Ilir, sama Musi Banyuasin, itu yang paling banyak. Yang paling tinggi memang pusatnya di Oki. Makanya
kita segera mungkin mengaktifkan posko tersebut. Memang teman-teman dari Manggala Agni dan beberapa kabupaten yang terdampak, walaupun mereka belum ada terbentuknya posko lagi, tapi mereka sudah aktif untuk patroli. Itu teman-teman dari Manggala Agni, BPBD juga. Kita berdasarkan informasi dari teman-teman, alhamdulillah beberapa dari bulan Juni sampai dengan saat ini memang tidak ada peningkatan titik hotspot, fire spot ataupun hotspot. Jadi masih aman-aman. Masih aman, ya, aman. Jadi teman-teman, jadi sekarang ini kita sosialisasi dan upaya-upaya lain kepada masyarakat, terutama daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, levelnya kabupaten. Nah, jadi kabupaten segera untuk contoh kayak kemarin Musi Banyuasin telah ini ya rakor pengendalian kebakaran hutan level kabupaten. Nah, kita juga provinsi sudah diinikan juga diundang. Nah, itu upaya-upaya akan dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ya, level. Baik. Kita ke Pak Nandang lagi. Pak Nandang, ini yang harus diingatkan kembali kepada masyarakat, begitu ya Pak Nandang ya. Apa saja yang nantinya akan terjadi jika memang musim kemarau ini kan katakanlah sudah masuk musim kemarau, tapi kita masih merasakan bahwa udara kita lembab, bahkan hujan masih kita rasakan turun begitu ya. Supaya masyarakat juga tidak lengah, ternyata ada musim kemarau loh, harus diingat gitu ya. Nah, betul. Apa nih yang harus kita notice lagi kepada masyarakat yang akan terjadi jika musim kemarau ini, apalagi kalau misalnya kemarau panjang begitu ya Pak Nandang ya. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak Tata. Jadi kami tetap menghimbau kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan agar tidak menambah potensi hotspot yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya saat musim kemarau berlangsung. Biasanya kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang akan membuka lahan, cara membakar itu dari teman BPBD juga telah membantu menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan tersebut. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat bila nanti musim kemarau memang sangat benar-benar dirasakan, khususnya nanti di puncaknya nanti di Agustus, itu masyarakat diimbau juga menggunakan bijaksana dalam menggunakan air bersih agar bisa menjaga kondisi air yang nantinya masyarakat tidak kesusahan saat musim kemarau berlangsung demikian. Oke, baik. Nah, tapi Pak Nandang, ini tadi kan pas kita keluar rumah gitu kan, pas subuh gitu ya Pak, ini kan sudah terlihat kayak semacam embun atau kabut-kabut gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya nih Pak? Iya, dalam pantauan kami itu adalah namanya kabut radiasi. Jadi kabut radiasi ini itu normal saat kondisi di mana suhu permukaan di daratan itu mendekati suhunya sama dengan suhu lapisan atmosfer. Jadi gambarannya sedikit seperti awan yang turun ke lapisan permukaan tanah. Namun demikian kondisi tersebut akan berangsur-angsur hilang bila suhu akan terus meningkat hingga siang hari. Dan pantauan kami memang nanti berdasarkan data yang kita pantau, memang visibility-nya juga sekarang sudah mulai naik dengan suhu yang terus meningkat hingga siang hari nanti. Demikian. Jadi saat ini bukan terpantau itu bukan asap, tapi kabut radiasi yang ditimbulkan tadi akibat persamaan atau pendekatan suhu dari lapisan atmosfer dengan permukaan tanah. Dan itu yang kami sebut biasanya kabut fog atau mist yang terjadi biasanya kondisi lembab terlalu terbanyak dalam skala luasan yang cukup luas. Oke. Berarti ini kemungkinan terjadinya sampai kapan Pak? Iya, berdasarkan tadi yang kami sampaikan di awal bahwasanya perakhiran cuaca menunjukkan memang terjadi potensi kondisi cuaca buruk di wilayah Sumatera Selatan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8. Jadi kemungkinan besar akan terus terjadi hingga tanggal 8. Sekian. Oke, baik. Nah, Pak Sudirman, antisipasi potensi kekeringan ini ya atau kemarau ini ya, apa yang
sudah mulai kita laksanakan begitu Pak ya, untuk mengantisipasi baik dari BPBD sendiri maupun mungkin BPBD sama-sama mengajak masyarakat harus melakukan apa begitu Pak? Jadi antisipasi kita sekarang kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Ya, contoh dinas pertanian, dinas perkebunan, karena nantinya kalau sudah di puncak kemarau, otomatis sumber-sumber air yang ada pasti akan kurang atau surut gitu ataupun ya Pak ya. Daerah-daerah daerah-daerah yang sering terbakar juga embung-embung yang disediakan yang penuh yang disediakan oleh pihak-pihak perkebunan ataupun PT itu akan menjadi surut. Itulah jadi sosialisasi kebersamaan kepada teman-teman ke masyarakat melalui dinas-dinas terkait kayak pertanian, perkebunan, kehutanan untuk segera berupaya apabila terjadi sudah puncak kemarau ada antisipasi baik itu sumber airnya ataupun membuka lahannya dengan cara apa yang lebih efektif efisien gitu. Jadi kita upayakan kepada teman-teman di lapangan untuk segera mensosialisasikan, membantu masyarakat yang bekerja sama antara provinsi dengan kabupaten, karena yang mempunyai wilayah itu kan kabupaten. Iya. Ya kalau kita provinsi akan membantu teman-teman di lapangan untuk itu. Tapi sejauh ini pergerakan teman-teman di kabupaten begitu Pak ya, sudah seperti apa gitu Pak? Jadi upaya mereka ya sosialisasi, rapat pencegahan sedini mungkin, jangan terjadi hal-hal yang maksudnya tuh yang kalau sudah puncak, sudah kering, baru mau melakukan percuma tindakan, gitu ya Pak ya. Jadi antisipasi di awal, pencegahan dan kesiapsiagaan di awal itu lebih penting untuk menghadapi. Kalau sudah darurat kan susah gitu. Tapi kalau kita kilas balik kepada yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya, apa yang menjadi catatan BPBD sendiri terkait dengan musim kemarau ini Pak? Jadi catatan tersendiri yaitu kalau di puncak itu kendalanya tuh yang paling kendala awal itu kan sumber air untuk pemadaman tuh memang sulit, aksesnya sulit dijangkau. Itu yang paling utama. Akses sulit dijangkau tuh menuju daerah mana Pak? Lokasi yang terbakar itu ya Pak. Kalau pinggir jalan mungkin gampang kita ya, lebih Pak, gampang untuk aksesnya kan. Iya. Makanya kita juga minta bantuan dengan BNPB sesegera mungkin. Kita juga permintaan bantuan baik itu TMC. Nah, sebagai informasi kita juga di tanggal 3 sampai tanggal 12 akan dibantu modifikasi cuaca OMC dari BMKG? Ya BMKG Pak Landang ya. Iya siap. Ya kerjasama dengan BRG Pak Landang ya. Betul. Nah ya tanggal 3 sampai dengan 12 Juli kita berharap awan potensi memang masih banyak. Berdasarkan informasi dari teman-teman dari BMKG, pelaksanaan lebih sukses dan lebih. Jadi daerah-daerah yang rawan akan kebakaran hutan itu kita potensi untuk disiram. Jadi potensi hujannya lebih ini lagi. Jadi yang biasa kering kita basahkan gitu ya Pak ya. Karena ini masih ada potensi awan untuk dibasahkan, dihujankan itu bikin hujan gitu. Oke, baik. Kita ke pendengar dulu, Pak Nandang dan juga Pak Sudirman. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana Pak? Kliwon. Pak Kliwon di mana? Pulau Rimau. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak. Ini saya mau nanya ke Pak Sudirman. Baik. Selamat pagi Pak Sudirman. Pagi Pak Kliwon. Ini hanya untuk biar saya tenang Pak. Kami ini kan wilayahnya gambut. Pak Kliwon, mohon maaf ini suaranya bisa agak dibesarkan sedikit Pak. Oke. Ini kami wilayahnya agak gambut Pak, agak tidak terlalu tebal. Tahun lalu sudah kebakar. Apa ada saat ini nampaknya lembab-lembab saja sih Pak, tidak kering karena memang tidak ada kemarau yang agak panas agak lama gitu, nggak ada kan kita. Itu apa masih ada kemungkinan kebakaran Pak? Atau mudahnya karena kami biar tenang karena di dekat situ kan ada kebun kami. Baik. Terima kasih Mbak Tata dan Pak Dirman.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Sudirman? Wilayah mereka tuh agak gambut ya, tapi nggak tebal. Biar masyarakat di sana tuh tenang gitu Pak. Kalau mendapatkan jawaban dari Bapak ini ya, apakah nanti akan ada potensi kebakaran lagi atau gimana gitu? Jadi gini, Pak Kliwon, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang di daerah Pulau Rimo itu memang ada gambut, memang gambut tipis, tidak terlalu tebal memang, tapi gambut. Iya. Yang Tetap aja kalau tersambar langsung gitu ya Pak ya. Nanti kalau dia terbakar pasti Iya. ada yang membuka lahan pasti terbakar. Makanya itu kita bersyukur ini Pak Kliwon, di tanggal 13 akan pelaksanaan itu kemungkinan besar kita akan hujankan di situ supaya tetap basah. Nah, kenapa takutnya terjadi lagi yang di tahun kemarin? Makanya kepada masyarakat dihimbau untuk membuka lahan, jangan cara membakar. Membakar maksudnya gini, membakar sedikit rumput tapi ditunggu, dijagain, jangan ditinggal. Jangan ditinggal gitu karena ya Pak. beberapa, bukan saya ini ya mengizinkan membakar, karena kan ada kayak kita membakar sampah itu kan ada dikit. Kita tungguin, kita jagain. Kalau tidak dijaga, makanya kadang memang kegiatan dibilang kebakaran hutan dan lahan itu kalau menurut penelitian kan 99% itu berdasarkan kelalaian manusia itu sendiri. Nah, sisanya sekian persen itu alam. Kalau dijaga kebakaran dikit, makanya harus dijaga. Kalau ditinggalin nanti cuaca ekstrim, angin kencang akan melebar. Jadi kewaspadaan, kehati-hatian kepada masyarakat itu harus, kepedulian masyarakat itu harus lebih peduli bahwa di puncak kemarau jangan sekali-sekali membakar lahan untuk pertanian. Kita tahu bahwa masyarakat kita pada umumnya memang membuka lahan berkebun. Berkebun itu memang dengan cara membakar efisien dan efektif. Tapi di puncak kemarau tolong jangan sampai membakar gitu. Gimana caranya itu? Makanya kita bekerja sama dengan dinas pertanian, dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk bersosialisasi, berkampanye kepada masyarakat langsung turun tangan. Daerah-daerah mana yang terutama kayak yang dibilang Pak Kliwon tadi, daerahnya ada semi gambut lah informasinya situ. Yang tahun kemarin notabene kebakaran. Nah, insya Allah di tahun ini kalau kita jaga bersama-sama, kemungkinan kebakaran itu tidak akan terjadi. Memang itu karena kalau di puncak kemarau sudah ekstrim, memang lahan gambut itu di bawahnya akan kering, air tidak akan ada air lagi di bawahnya. Makanya kadang timbul asap. Notabene kalau asap dihembus angin pasti akan menyala. Itu. Jadi kesadaran masyarakat itu Pak Kliwon, kepada masyarakat terutama yang daerah-daerah tahun kemarin kebakar, selalu menjagalah wilayah lingkungannya, saling menyadari jangan sampai membakar, buka lahan. Ya membuka lahan gimana caranya, apalagi situ daerahnya gambut, ya lebih waspadalah dari itu. Apabila sudah terbakar, kerugian akan besar. Nah, nanti hukum. Ya, gakum kita kan kepada masyarakat yang membuka lahan akan ditahan, akan diinterogasi. Memang akan timbul efek jerah kepada masyarakat. Kita juga gakum juga melihat juga kan, tidak serta-merta begitu langsung ditangkap, masih diinterogasi dan itu. Kita mencarikan win-win solusi lah untuk pada masyarakat yang terutama yang di pertanian dan perkebunan. Nanti kita koordinasikan Pak Kliwon kepada masyarakat, kepada dinas. Siapa tahu nanti akan ada sosialisasi di daerah sana gitu ya Pak ya. Nanti teman-teman juga Banyuasin itu kan di Pulau Rimo biasanya membuka juga posko satuan tugas oleh BPBD Kabupaten yang selalu berpatroli. Nanti saya informasikan juga Pak Kliwon kepada teman kita yang di BPBD Kabupaten untuk segera mensosialisasikan ke daerah Pulau Rimo tuh. Oke. Baik. Kita ke pendengar lagi Pak Nandang dan Pak Sudirman. Ini sudah ada pendengar lagi yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi sama Bu Dewi nih ya. Iya, selamat pagi Pak Nandang dan Pak Sudirman. Iya, Pak Nandang dan sebetulnya Pak Sudirman ini namanya sama dengan orang rumah saya. Wah. Jadi curhat Cuma ya. bedanya Pak Sudirman masih muda, orang rumah saya sudah tua. Oke, silakan Bu Dewi. Saya ini dari Pak ya, dari Kabumuli Barat, Kecamatan RKT.
beberapa hari yang lalu ada sih Pak di tempat saya ini yang bakar lahan dibakar Pak. Ya tapi ditungguin, benar kata Bapak tadi ya, ditungguin sampai apinya padam. Jadi nggak merambat kemana-mana apinya itu. Kebetulan nggak merambat ke kebun sebelah kiri dan sebelah kanan karena ditungguin kan. Ya jadi saya mohon juga sama Bapak Sudirman dan Pak Nandang supaya diadakan juga sosialisasi di tempat saya masalah karhutla ini Pak. Karena mungkin belum ada ya satgas di tempat kami ini karena kami ini di desa yang lumayan jauh dari Desa mana nih Bu? kota. Desa Talang Batu. Talang Batu, Prabu Muli Barat ya? Kecamatan RKT. RKT, oke. Iya. Itu Jadi saja? tolong Pak ya supaya diinformasikan kepada wali kota dan diteruskan ke kades kami supaya diadakan sosialisasi masalah karhutla ini. Oke. Karena setahu saya udah lama tinggal di sini belum pernah ada yang namanya sosialisasi masalah karhutla ini Pak. Di Oke. sini juga ya saya perhatikan masalah kebersihannya sangat kurang Pak ya. Saya nggak berani protes sama ketua BPD ataupun kades, nggak berani ngomong, tapi parit di belakang rumah saya itu ada parit besar itu banyak isinya Pak, batu, kayu segala macam sering dimasukkan sama anak-anak kecil yang lagi nakal-nakal ini Pak ya. Nah, jadi tolong ya Pak ya dibilangin sama wali kota kami sama kades kami supaya diadakan sosialisasi dan juga masalah kebersihan desa. Ya itu aja Pak ya. Oke, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Sudirman. Jadi untuk gini, disampaikan. terima kasih Bu Dewi yang di Prabu Muli Barat ya. Memang kalau di kota Prabu Muli itu belum termasuk maksud saya daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Kenapa kalau kita belum termasuk? Karena Prabu Muli itu masih daerah mineral. Memang di tahun kemarin ada kebakaran, tapi TPA ada beberapa perbatasan antara Prabu Muli dengan Muara Enim, tetapi masih lokasinya daerah Muara Enim. Ya. Kita menetapkan, maksudnya gini, kita menetapkan daerah-daerah rawan akan kebakaran hutan dan lahan itu kan berdasarkan kajian titik beberapa tahun, 3 tahun sebelumnya. Apakah ada peningkatan, apakah daerah tersebut dengan luasan Prabu Muli itu apakah gambutnya lebih tinggi atau gimana. Jadi untuk penetapan status memang kabupaten bisa menetapkan status kebakaran hutan dan lahan itu berdasarkan kebijakan pimpinan. Tetapi kalau daerah rawan kita lebih cenderung ke daerah gambutnya. Kalau lahan mineral itu memang setelah terbakar dengan tersendirinya akan habis karena lahan mineral itu lahan bukannya gambut, lahan pohon-pohonan ranting itu akan mati sendirinya. Nah, memang Kota Prabu Muli saat ini teman-teman kita sering koordinasi juga, memang untuk segera melaksanakan juga. Walau di puncak kemarau kita sudah menghimbau juga di luar 12 kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan, kita juga menggerakkan kepada BPBD yang di luar 12 kabupaten untuk segera mensosialisasikan juga, walaupun daerahnya tidak termasuk rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Itu kita sosialisasi untuk gerak. Nanti Ibu Dewi, saya nanti koordinasi dengan kepala kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kota Prabu Muli untuk segera mungkin sosialisasi nanti Bu Dewi ke lokasi itu. Kita sering komunikasi sama itu untuk segera mensosialisasikan. Memang saya ini juga saya flash ke belakang. Memang kebiasaan tadi kan ada yang kebiasaan anak-anak gitu buang sampah dan itu. Masyarakat memang kesadaran masyarakat itu sendiri oleh pemerintah. Jadi nanti kita panggil juga teman BPBD Kabupaten Kota Prabu Muli untuk segera mensosialisasikan, mungkin bekerja sama untuk merapatkan apalagi yang disampaikan Ibu Dewi tadi, karena kesadaran kurang ada ininya mungkin karena wilayahnya domainnya Kota Prabu Muli, mungkin nanti Prabu Muli akan segera menindaklanjutin itu. Beberapa kabupaten mungkin akan segera dipanggil camatnya, kadesnya untuk segera
untuk segera bertindak agar tidak terjadi lagi. Iya, Memang hal-hal seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi makin banyak referensi setelah habis dialog ini ya Pak. Mau kemana-kemana dulu sosialisasinya. Baik, Pak Nandang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudirman bahwa nantinya juga akan ada TMC begitu ya Pak ya, teknologi modifikasi cuaca. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan pelaksanaan TMC ini nanti. Dan kabarnya besok nih, tanggal 3 besok loh Pak. 3 datang ya. Iya. Mungkin tanggal 5 pelaksanaan Pak Nandang ya persiapannya. Iya, silakan Pak Nandang. Ya baik, terima kasih Mbak Tata. Jadi kami juga memang menerima informasi dari BMKG Pusat bahwasanya memang akan dilaksanakan TMC di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan kalau nggak salah. Yeah. Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tadi tanggal 13 ya Pak. 12. Tanggal 12 ya, tanggal 12. Jadi untuk rapatnya sendiri bahwasanya memang nanti sore Bu, Mbak Tata, nanti sore kami akan mengadakan rapat melalui via Zoom dengan BMG dan BMKG Pusat terkait pelaksanaan TMC tersebut. Jadi kami belum bisa merinci seperti apa nanti kegiatan TMC yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan TMC tersebut memang saat ini BMKG didaulat memang baru tahun ini Pak Dirman ya, di BMKG didaulat karena sudah ada kediputian TMC baru di BMKG sehingga TMC kegiatannya sekarang ada di BMKG ya. Jadi kami harap nanti dengan pengalaman bantuan dari teman-teman BPBD dan BNPB terkait pelaksanaan TMC dan BRG itu akan berjalan lancar. Demikian. Terima kasih. Oke, baiklah. Pak Nandang, kalau kita melihat dari tahun kemarin kan, BMKG juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi kemarau kering tuh, mengajak masyarakat untuk panen air hujan begitu ya. Nah, kalau saat ini seperti apa Pak? Ini masih ada waktu beberapa pekan lagi kah? Mungkin untuk kita juga masih terus bisa melakukan panen air hujan ini begitu Pak? Ya baik, kami ulangi kembali ya terkait kondisi terkini. Memang perkembangan musim bahwasanya tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu adalah tahun El Nino, di mana kondisinya sangat kering dan alhamdulillahnya bencana karhutla tahun lalu tidak separah seperti tahun 2015-2019. Dan alhamdulillahnya kami stakeholder BPBD, BNPB itu alhamdulillah semakin solid dan semakin baik menangani kondisi karhutla yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dan biasanya di kondisi setelah El Nino di wilayah Sumatera Selatan maupun di wilayah Indonesia itu memang analoginya akan membalas kembali ke kondisi La Nina. Nah saat ini memang La Ninanya masih terpantau kondisinya netral dan mendekati La Nina lemah di Laut Pasifik. Saat ini memang kondisi suhu muka laut di Laut Pasifik memang semakin dingin dan akan masuk La Nina lemah. Berdasarkan pantauan tersebut, La Nina lemah ini juga akan berdampak pada curah hujan atau uap air yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Itu cukup banyak, penambahannya sekitar 20 sampai dengan 40% uap air akan masuk ke wilayah Indonesia dan terdampak pastinya di wilayah Sumatera Selatan. Dan saat ini kami berharap atau kami juga seperti doa dari Pak Sudirman bahwasanya di tahun ini itu terbantu akibat kondisi Laut Pasifik tersebut sehingga memudahkan untuk pemadaman bila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Oke, baik. Kita ke pendengar lagi, Pak Nandang dan Pak Sudirman. Ini sudah ada pendengar lagi yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, di mana? Sama Oma Ana di Kota Prabu Muli. Oke, silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum Pak Nandang, Pak Sudirman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, mau nanya Pak ya. Pak, kenapa sih
suhu ini kayaknya panas banget gitu. Apa yang menyebabkan itu Justru Pak di ya? Prabu Muli panas ya Bu ya? Panas sampai keringatan mendidih gitu. Bisa 3 kali ganti baju gitu Pak gitu ya. Waduh, iya. Saking panasnya gitu, keringatan terus. Itu yang pertama ya Mbak Tata. Yang kedua, katanya kan mau musim kemarau ya. Biar kita bisa waspada untuk untuk air, mengenai air gitu ya, biar gentong-gentongnya ditambah gitu kan. Berapa lama Pak ini musim kemaraunya gitu? Dari kapan sampai berapa lama gitu musim kemaraunya gitu? Ini cuaca tuh mendung-mendung Pak ya, tapi aduh panasnya penampun gitu Pak. Ya apa sih penyebabnya itu gitu? Terima kasih Pak Nandang, Pak Sudirman, terima kasih Mbak Tata. Iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Nandang nih, apa yang terjadi di Prabu Muli dan sekitarnya. Ya, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Oma di Prabu Muli ya. Ya baik, saya akan coba menjawab. Bahwasanya memang kondisi saat lembab, memang biasanya suhu itu akan terasa lebih panas kalau bila terjadi mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 4 sore. Dan itu akan terasa juga hingga sampai malam hari biasanya kelembapan tersebut yang membuat kondisi sumuk biasanya saat musim peralihan atau musim dari hujan ke musim kemarau itu akan kita rasakan. Namun demikian juga memang dampak-dampak akibat perubahan iklim ini sudah mulai kita rasakan. Tercatat memang suhu bukan hanya di Palembang tapi hampir di seluruh Indonesia itu trennya meningkat memang tiap tahunnya. Jadi sekitar 0,3 sampai dengan 1,2 derajat Celcius. Jadi memang kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak berkegiatan lebih di luar ruangan bila terjadi kondisi panas yang terjadi dan dirasakan sehingga menyebabkan dapat menyakiti kulit dan bisa mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Dan untuk panjang musim kemarau, memang normalnya musim kemarau itu berlangsung dari Mei sampai dengan bulan September. Namun demikian akibat pergeseran dan pergerakan dari kondisi global yang terjadi tidak lepas dari yang mempengaruhi kondisi iklim di wilayah Indonesia, yaitu ada seperti La Nina, El Nino, lalu ada suhu muka laut di Samudra Hindia, lalu ada pergerakan uap air yang kita sebut seperti secara berkala itu kita sebut yang namanya MJO, itu memang bisa mengganggu atau membuat anomali yang terjadi pada saat musim berlangsung. Jadi seperti saat ini biasanya normalnya musim kemarau itu akan berlangsung tadi di bulan Mei sampai dengan September. Akibat analogi yang kami perkirakan setelah El Nino terjadi di tahun 2023 kemarin, ini akan membalas ke kondisi La Nina, sehingga di mana kondisi saat ini itu diperkirakan musim kemaraunya akan kita harapkan jauh lebih pendek dari seperti yang terjadi tahun lalu. Demikian. Dan kami perkirakan akan berlangsung hingga September nanti. Jadi mulai Juli ini sampai dengan September nanti kita mewaspadai potensi kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Nah jadi kalau La Nina ini kan selalu disebut-sebut akan menyusul setiap terjadinya El Nino begitu ya Pak ya. Terus fenomena iklim yang terjadi saat anomali suhu muka laut mengalami kenaikan begitu ya. Nah kalau rekomendasi dari BMKG sendiri lalu seperti apa gitu? Mengingat saudara-saudara kita nih yang di beberapa kabupaten ini kan rata-rata kan mata pencariannya kan adalah petani begitu ya, terus juga di perkebunan gitu Pak Nandang. Untuk masyarakat kami menghimbau khususnya para petani juga mungkin kalau di Sumatera Selatan di sini untuk petani dia memiliki ada yang namanya lahan rawa lebak. Jadi kalau saat musim kemarau justru diuntungkan bisa membuka lahan semakin luas karena air akan surut dan bisa ditanami. Dan tapi di daerah-daerah khususnya di daerah Sumatera Selatan bagian barat yang notabene daerah-daerah berlereng itu kalau musim kemarau dia akan semakin kering dan kalau musim hujan itu atau La Nina terjadi itu
sumber air akan berlimpah sehingga menyebabkan akan gagal panen seperti itu. Dan kami himbau masyarakat itu tetap mewaspadai, dan pemerintah daerah juga mengambil tindakan untuk bisa memberdayakan kondisi air tersebut agar bisa dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan. Jadi bisa diatur, bisa disetel saat musim kemarau, itu bila kekurangan air itu masyarakat bisa dibantu oleh pemerintah setempat menyalurkan air yang ditampung tadi. Dan saat musim hujan juga mungkin pompa-pompa diperlukan untuk masyarakat untuk mengurangi dampak genangan yang terjadi di suatu wilayah. Demikian. Baik. Nah, saya kalau Pak Sudirman nih, saya bacakan dulu ini ada pertanyaan di live chat YouTube-nya kita nih Pak, di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari Anggi. Minggu kemarin kami ke Muara Enim, begitu ya Pak ya. Kami melihat ada 2 orang yang membuka lahan dengan membakar, tapi ketika pulang ke Palembang di esok harinya lahan tersebut sudah dalam kondisi gosong tapi masih ada asapnya, begitu Pak. Jadi ya benar. Terima kasih informasinya. Siapa tadi namanya? Anggi Pak. Anggi. Memang sekarang ini kan memang penetapan status siaga, memang beberapa kabupaten belum menetapkan, terutama Muara Enim juga. Aktivasi posko juga di lapangan masih saat ini belum begitu aktif. Iya. Karena kita provinsi belum gelar personil peralatan itu. Jadi kalau begitu sudah digelar personil peralatan, aktivasi posko sudah diaktifkan kembali, itu akan terjadi, itu pasti akan dievaluasi berdasarkan informasi ibu saudara Anggi juga. Anggi ya, cewek ya? Cewek apa cowok? Enggak kelihatan fotonya Pak. Jadi ini Anggi, jadi memang ada beberapa di tempat di kabupaten ada pembuka lahan teman-teman, memang di musim penghujan ini. Kalau sudah diaktifkan posko, akan ada namanya patroli, itu baik patroli udara ataupun darat. Apabila terjadi patroli darat, dapat itu nanti dari pihak polisian, dari sektor polsek, Babin Katimas, Babinsa akan langsung mendata. Jadi itu. Saya juga tidak bisa mengambil tindakan karena itu saya bilang tadi itu kan ranahnya kabupaten tuh. Memang terima kasih informasinya. Saudara Anggi ya, saya panggil saudara Anggi, nanti kita tindak lanjutin, saya koordinasikan dengan BPBD Kabupaten Muara Enim akan kejadian kemarin memang dampaknya memang kalau kebakar membuka lahan itu kan akan ada konsekuensinya nanti itu. Jadi kita serba salah untuk ambil tindakannya Mbak, karena itu kebakar membuka lahan memang ini masyarakatnya ekonomi karena itu. Jadi mungkin kita tindak lanjutin, kita koordinasikan dengan BPBD, pemerintah setempat untuk segera menindaklanjutin dan segera berkoordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, masyarakat lah terutama. Oke, baiklah ya. Terima kasih ya untuk pendengar yang sudah menginformasikan di wilayah mana saja terdapat ya semacam keluhan-keluhan seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti bisa disampaikan, ini berarti Pak Sudirman ini penyambung lidah dari pendengar-pendengar ini ya Pak ya. Siap. Baik, nah berarti ini kalau terkait dengan TMC tadi Pak Nandang, jadi belum bisa dipastikan juga ya, maksudnya untuk TMC yang kali ini akan difokuskan di wilayah mana gitu ya? Iya, mungkin nanti dibahas rapat gitu ya Pak ya? Sorry ya. Betul sekali. Kita tunggu update-nya nanti ya, begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi sekedar informasi Pak Nandang. Iya, siap. Memang ini kan OMC kalau dibilang teman-teman OMC, operasi modifikasi cuaca. Ini dilaksanakan di Sumatera Selatan. Intinya Sumatera Selatan daerah-daerah yang mana ada potensi. Tapi pada intinya kita kan daerah-daerah yang rawan akan kebakaran hutan. Agar pasti puncak kemarau nanti resapan atau sumber air di daerah-daerah yang sering terbakar itu akan banyak, masih ada terimpun stok lah intinya gitu. Ya, jadi di sekarang kita dibuburkan, jadi kita digenangkan airnya jangan sampai nanti begitu pembasahan intinya. Jadi sebelum terjadinya di puncak kemarau itu sudah basah.
Jadi intinya di Sumatera Selatan. Jadi kegiatan itu memang di tanggal 3 teman-teman dari BMKG dan BRG untuk pelaksanaan itu akan datang ke sini. Kemungkinan pelaksanaannya akan dilaksanakan di tanggal 5 sampai dengan tanggal 12. Wilayahnya seputaran wilayah Sumatera Selatan langsung. Jadi akan disemai. Nah, ketepatan juga kalau OMC ini atau pemodifikasi cuaca ini kan berdasarkan potensi awannya akan kita semai. Di mana? Kita semai di daerah Oki, belum tentu turunnya di Oki. Karena pergeseran berdasarkan cuaca angin hembusan. Mungkin turunnya nanti di OI. Nah, itu. Tapi usaha dan upaya yang kita lakukan itu sangat berarti sekali. Betul. Baik, kita ke pendengar kembali nih Pak Nandang dan juga Pak Sudirman. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Pak Amir di Kempton City nih. Silakan Pak Amir. Iya. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan yang sangat berguna buat kita jelang kemarau ini. Baik, Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Pertama, saya mohon kepada bapak-bapak berdua selaku penyandang amanah, frekuensi pencerahan bapak-bapak masalah ini lebih ditingkatkan, Pak. Apakah itu di media elektronik, ataupun media cetak, atau secara langsung ke kelompok-kelompok tertentu. Ya, memang Pak, ini sesuatu yang mengerikan Pak, masalah ancaman kebakaran ini. Jangan sampai terulang lagi Pak, peristiwa 2015 Pak. Mau lari kemana kita kalau sudah dikepung asap? Iya, betul. Gak bisa lari kemana kita Pak. 2015 itu sangat-sangat jadi kenangan yang tidak bisa terlupakan. Saat ini aja Pak, saya selaku masyarakat Kota Palembang, terasa sudah dampaknya Pak. Baru saya katakan ini baru kemarau, ya sudah terasa Pak. Sebelum puncak kemarau sudah terasa dampaknya. Contoh, kipas angin, AC sudah mulai hidup, otomatis pengeluaran lebih meningkat ini. Istirahat siang-siang minimal kipas angin sudah hidup itu. Dampaknya ini apalagi pada puncaknya nanti Pak. Mungkin berkipas terus Pak kita Pak. Jadi terima kasih sekali Pak, khususnya kepada RRI yang senantiasa menebarkan berita-berita seperti ini. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik Pak. Ya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI dan terima kasih kepada bapak-bapak kedua narasumber. Ya, janganlah bosan-bosan Pak memberikan pencerahan ini Pak. Kami sangat butuh ini semua Pak. Cuma ada Pak, untuk Sumatera Selatan kita sudah punya pengalaman Pak. Titik-titik kebakaran itu kita sudah tahu. Itu enaknya. Kalau di tempat lain kita tidak tahu titik-titik. Nah ini aja yang diperkuat. Ya, pegang dari kepala desanya sampai ke atas. Pokoknya tahunya lo harus tanggung jawab ini. Ya, dan kita dukung semua ini. Jangan sampai terjadi. Terima kasih kepada RRI dan terima kasih kepada bapak-bapak kedua narasumber. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita ke Pak Nandang dulu gitu ya Pak ya. Ada yang mau disampaikan Pak, yang mau ditanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amir tadi. Silakan Pak Nandang. Ya, baik, terima kasih Pak Amir di Kempton City. Memang benar Pak, kami selalu mensosialisasikan dengan stakeholder terkait dan teman-teman BPBD juga seperti itu, BNPB dan stakeholder terkait yang lainnya juga mensosialisasikan melalui kegiatannya masing-masing. Contohnya kami memiliki kegiatan sosialisasi yaitu berupa SLI Pak, namanya Sekolah Lapang Iklim. Jadi SLI di tahun ini kami laksanakan di beberapa titik di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Jadi kami terus menghimbau kepada masyarakat melalui sosialisasi tersebut agar saat musim kemarau itu tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan bukan itu saja, memang SLI kami peruntukkan kegiatan tersebut
tidak hanya saat karhutla, tapi juga untuk petani-petani, untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya saat musim ini mengalami banyak gangguan seperti kondisi cuaca ekstrim. Demikian. Jadi memang terima kasih Pak atas saran dan masukannya, bahwasanya memang kita terus Pak menggalakkan dan mensosialisasikan, bukan hanya terjun ke lapangan, juga memang kami melalui giat media sosial, lalu melalui web, itu terus kami sampaikan bahwasanya kepada masyarakat untuk bahasa mudahnya itu yaitu melek terkait cuaca dan iklim di wilayah Sumatera Selatan. Untuk itu bisa mengakses info kami selalu melalui media di kanal web dan di kanal Android di HP, itu kami bisa diakses melalui info BMKG. Silakan saja di situ update-update terkait dan cuaca dan iklim untuk himbauan kepada masyarakat itu selalu kami sampaikan melalui kanal-kanal tersebut. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Pak Sudirman, silakan Pak. Jadi terima kasih Pak Amir yang di Canton City. Memang Pak Amir, kita provinsi bekerja sama dengan level kabupaten kota telah berusaha untuk memberikan himbauan ataupun papan-papan himbauan melalui media sosial apapun yang dibilang Pak Nandang tadi sudah kita sampaikan selalu bertahap. Memang kalau di level kabupaten kita sudah menetapkan juga di struktur posko yang kita rencanakan itu, memang ada level kabupaten, tingkat kecamatan. Nanti kabupaten yang selalu bersosialisasi, berupaya. Di level kabupaten juga kita telah memasang papan-papan himbauan berupa daerah-daerah yang baik itu rawan kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor dan lain-lain, telah kita laksanakan. Ada berapa puluh papan himbauan yang kita sebar di beberapa kabupaten daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Saya ucapkan terima kasih Pak Amir, karena kita baik itu Porkompinda, OPD level provinsi, kabupaten, melalui BMKG juga kita selalu berupaya, berusaha, berkoordinasi terus dan bertahap untuk pengendalian atas kebakaran hutan dan lahan apabila di puncak ataupun peralihan musim dari musim penghujan kemarau. Kita tetap berusaha, berupaya, berdoalah intinya pada Yang Maha Kuasa. Ya kemarau, hujan-hujan tetapi tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar. Itu Pak. Iya. Dan saya juga harapannya ke depan juga tetap seperti ini begitu ya Pak ya. Karena kita ngobrolnya juga enak banget. Ini Pak Nandang sama Pak Sudirman masih anteng ya Pak ya. Kita komunikasi nggak ada muka tegang sama sekali ya Pak ya. Baik. Nah, ini kita tanpa terasa udah pukul 8:56 waktu Indonesia Barat. Jadi kita juga harus akhiri perbincangan kita di Dialog Palembang pagi ini. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat kita nih Pak ya, terkait dengan apa yang sudah kita bahas sama-sama ini? Silakan Pak Sudirman. Baiklah, terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada PBPD Provinsi Sumatera Selatan. Memang kita ketahui bersama bahwa di bulan Juli, Agustus nanti akan puncak kemarau berdasarkan informasi dari BMKG. Kepada masyarakat yang terutama daerah yang akan rawan kebakaran hutan dan lahan, agar kesadaran masyarakat itu lebih ditingkatkan melalui informasi bencana, informasi BMKG, informasi oleh mungkin media sosial, media cetak dan lain-lainnya untuk menanggulangi sebelum terjadi. Harus segera pencegahan, mitigasi awal itu lebih utama apabila terjadi. Kalau sudah terjadi akan susah, karena bencana ini bukannya milik BPBD, bukannya miliknya BMKG, tetapi apabila sudah terjadi bencana itu sudah tugas dan fungsi tugas kita bersama-sama. Tidak ada namanya BPBD, tidak ada BMKG, tidak ada RRI. Nah kita contoh RRI sekarang ini memang melalui media RRI ke masyarakat sampai level yang desa itu sudah tembus. Jadi sosialisasi itu memang sudah ini. Saya harapkan dengan ada sosialisasi himbauan dari teman-teman dari Pro 1 RRI menghimbau kepada masyarakat, mungkin kesadaran masyarakat kali lebih timbul
menghadapi kebakaran hutan ataupun puncak kemarau nanti. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan bisa teratasi, bisa aman. Kondisi kita seperti ini, aman, nyaman. Jadi ya, kalau sudah di puncak kemarau, kebakaran, pusing kita, istirahat tidak. Kita akan selalu ditanya. Nah, makanya nanti kita kalau wawancara juga dialog kalau sudah puncak kemarau, nanti gontok-gontokan sampai tapi jangan sampai itu. Jadi intinya kesadaran masyarakat itu lebih ditingkatkan lagi di level masyarakat itu. Baik. Kalau dari Pak Nandang, apa nih Pak? Silakan Pak. Baik, kami tetap menghimbau ya kepada masyarakat di Sumatera Selatan, walaupun sudah memasuki musim kemarau, masyarakat masih perlu waspada dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat atau petir dan disertai angin kencang, angin puting beliung, fenomena hujan es. Selain itu juga masyarakat juga dihimbau dapat menggunakan air dengan bijaksana, hemat karena akibat rendahnya curah hujan yang akan mengisi sumber-sumber air di musim kemarau. Lalu hindari juga membuka lahan dengan membakar, terutama pada daerah hutan yang berlahan gambut yang diperkirakan akan memang sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah bagian sebelah timur Tenggara wilayah Kota Palembang, yaitu di Kabupaten sebagian Banyuasin, Kabupaten Oki, Ogan Ilir, sebagian Muara Enim, bagian Oku Timur. Daerah-daerah tersebut bila terbakar itu asapnya akan masuk ke wilayah Kota Palembang dan merugikan masyarakat luas. Lalu senantiasa juga menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh kita dan juga memakai perlindungan dari sinar matahari dan menghindari aktivitas luar ruangan pada jam-jam terpanas, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, supaya tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Siapkan juga rencana darurat untuk menghadapi kemungkinan krisis air selama musim kemarau, termasuk penyediaan cadangan air minum dan peralatan penyaringan air. Lalu waspada dan antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti hujan lebat dan dengan durasi singkat, kilat petir, dan angin kencang. Lalu khusus untuk daerah bertopografi curam, bertebing, atau gunung, atau rawan longsor, banjir dan rawan banjir agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim tersebut. Mungkin tetap juga mengupdate informasi cuaca iklim yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nandang, waktunya bersama RRI Pro 1 walaupun via Zoom begitu ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Sehat selalu Pak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirman. Sama-sama Pak Nandang. Baik, terima kasih juga Pak Sudirman, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sama-sama ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak. Amin. Ya. Sehat selalu Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga 082179279090. Kita sudah berbincang-bincang mengenai antisipasi ancaman musim kemarau dan juga La Nina. Demikian Dialog Palembang pagi ini, saya Tata Edin masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.